Bagaimana jika suatu hari nanti kita menyadari bahwa perubahan terbesar timnas Indonesia bukan terjadi karena satu pertandingan, bukan karena satu trofi, melainkan karena warisan yang ditinggalkan oleh satu sosok. Ya, sosok itu adalah Shin Tae-yong. Pelatih yang datang ketika banyak orang meragukan masa depan sepak bola Indonesia, namun perlahan mengubah cara dunia memandang Garuda. Ketika pertama kali datang ekspektasi begitu tinggi, namun kenyataannya tidak semudah yang dibayangkan. Shin Tae-yong harus membangun tim dari nol. Ia tidak mewarisi skuad yang sempurna. Ia justru menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kompetisi yang sempat terhenti, regenerasi pemain yang belum maksimal, hingga tekanan besar dari jutaan pendukung timnas Indonesia. Di masa-masa awal, hasil yang diraih memang belum memuaskan. Kritik datang dari berbagai arah, ada yang menganggap metodenya terlalu keras. Ada pula yang mulai meragukan apakah pelatih asal Korea Selatan itu benar-benar mampu membawa perubahan. Namun Shin Tae-yong memilih menjawab semua kritik itu bukan dengan kata-kata, melainkan dengan kerja keras. Perlahan, perubahan mulai terlihat. Timnas Indonesia tidak lagi bermain hanya untuk bertabahan. Para pemain mulai berani menguasai bola, melakukan pressing dan bermain dengan intensitas tinggi selama 90 menit. Yang berubah bukan hanya strategi tetapi juga mentalitas. Para pemain mulai percaya bahwa mereka bisa bersaing melawan siapapun. Inilah warisan pertama yang mungkin tidak terlihat di papan skor. Shin Tae-yong berhasil mengubah cara berpikir para pemain. Dulu menghadapi tim besar seringkali dimulai dengan rasa takut. Kini para pemain masuk ke lapangan dengan keyakinan bahwa mereka mampu memberikan perlawanan. Mental pemenang inilah yang menjadi fondasi penting bagi masa depan sepak bola Indonesia. Warisan berikutnya adalah keberanian memberikan kesempatan kepada pemain muda. Di saat banyak pelatih lebih memilih pemain berpengalaman, Shin Tae-yong justru berani mengambil risiko. Ia memberi kepercayaan kepada talenta-talenta muda untuk tampil di level tertinggi. Keputusan itu sempat dipertanyakan, tetapi seiring waktu, banyak dari mereka berkembang menjadi pemain penting bagi timnas. Bukan hanya itu, standar latihan juga mengalami perubahan. Intensitas latihan meningkat, disiplin menjadi prioritas, dan setiap pemain dituntut memberikan kemampuan terbaiknya. Tidak ada lagi ruang bagi pemain yang merasa cepat puas. Semua harus bekerja keras demi mendapatkan tempat di skuad. Namun perjalanan Shin Tae-yong tentu tidak selalu mulus. Ada kemenangan yang dirayakan, tetapi juga ada kekalahan yang menyakitkan. Ada momen ketika masyarakat memberikan pujian setinggi langit, tetapi ada pula saat kritik datang bertubi-tubi. Meski begitu, satu hal yang tidak pernah berubah adalah komitmennya untuk terus membangun timnas Indonesia. Yang menarik adalah dampaknya tidak hanya dirasakan oleh tim senior. Pembinaan pemain usia muda ikut berkembang. Banyak pemain muda mulai mendapatkan pengalaman internasional sejak dini. Hal ini menjadi investasi yang sangat penting karena keberhasilan sebuah tim nasional tidak hanya ditentukan oleh generasi saat ini, tetapi juga oleh generasi berikutnya. Lalu muncul pertanyaan besar, jika suatu saat Shin Tae-yong tidak lagi berada di pinggir lapangan timnas Indonesia, apakah Garuda akan tetap terbang tinggi? Pertanyaan ini menjadi perdebatan di kalangan pecinta sepak bola. Ada yang yakin fondasi yang telah dibangun cukup kuat untuk diteruskan. Ada pula yang khawatir perubahan positif ini akan berhenti di tengah jalan. Jawabannya sebenarnya bergantung pada semua pihak. Pelatih boleh berganti, pemain boleh datang dan pergi. Namun budaya kerja keras, disiplin, dan mental pantang menyerah yang telah ditanamkan tidak boleh ikut hilang. Justru disitulah letak warisan terbesar seorang pelatih. Warisan sejati bukan hanya soal jumlah kemenangan atau pencapaian di turnamen. Warisan sejati adalah ketika sebuah tim tetap mampu berkembang meski sosok yang membangunnya sudah tidak lagi berada di sana. Jika Indonesia mampu mempertahankan budaya tersebut, maka pengaruh Shin Tae-yong akan terus hidup dalam perjalanan timnas Indonesia. Hari ini Garuda memang belum menjadi penguasa Asia. Masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Namun dibandingkan beberapa tahun lalu, tidak bisa dipungkiri bahwa Indonesia telah melangkah jauh. Negara-negara lain mulai memandang Indonesia dengan lebih serius. Mereka tidak lagi menganggap Garuda sebagai lawan yang mudah. Dan mungkin bertahun-tahun dari sekarang, ketika sejarah kebangkitan sepak bola Indonesia kembali diceritakan, nama Shin Tae-yong akan selalu menjadi bagian penting dari kisah tersebut. Bukan karena ia memenangkan segalanya, tetapi karena ia membantu mengubah arah perjalanan timnas Indonesia. Menurut kalian, apakah Shin Tae-yong telah meninggalkan warisan terbesar dalam sejarah timnas Indonesia?